Selamat petang para pemirsa, ketemu lagi bareng gue Bewok di WIG, di mana di segmen kali ini kita akan berbicara soal kabar terhangat seputar gadget dalam waktu Indonesia bagian gadget. Tak ingin kalah dengan Clubhouse, Twitter baru-baru ini mengembangkan fitur audio terbarunya mereka yang dinamakan Spaces. Rilis pada Desember tahun lalu, Spaces ternyata memiliki berbagai fitur yang mirip dengan aplikasi Clubhouse, seperti adanya host, pembicara, dan juga pendengar. Dengan kemiripan tersebut, Twitter dikabarkan telah melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan untuk fitur berbasis audionya tersebut. Pembaruan yang telah dilakukan adalah meningkatkan fitur pembicara dan pendengar, sehingga dapat melihat jumlah pendengar di dalam ruangan obrolan. Karena sampai saat ini, Twitter hanya membatasi untuk 10 orang speaker saja. Spaces pun memiliki fitur manajemen tamu, di mana terdapat beberapa tab yang dapat dimanfaatkan oleh host maupun pembicara nantinya. Tab pertama ada pembicara ataupun speaker. Tab ini berfungsi untuk menunjukkan kapasitas pembicara yang ada di dalam Spaces. Lalu tab kedua, terdapat permintaan ataupun request yang berfungsi untuk menunjukkan permintaan bergabung dari pendengar yang hadir ke dalam ruang obrolan. Sedangkan tab ketiga yaitu pendengar dan all yang berfungsi untuk menunjukkan tab di opsi manajemen tamu. Menurut beberapa orang yang telah mencoba Spaces, fitur berbasis audio ini nyatanya tidak kalah seru jika dibandingkan dengan aplikasi Clubhouse. Nah lo, udah ada itu ya saingannya Clubhouse, tapi mohon maaf lahir batin nih para pengguna Clubhouse, tolong kalau misalkan kalian lagi nge-host ya namanya ya, jangan di screenshot, di update di story, kasihan bro pengguna Android bro, sedih. Kan nggak bisa kan Clubhouse di Android. Dikenal selalu mengembangkan perangkat mewah, Caviar baru-baru ini membuat suatu modifikasi terhadap PS5 yang dibalut dengan emas. Tak tanggung-tanggung, PS5 yang diberi nama Golden Rock tersebut dijual dengan harga 499.000 US dollar atau berkisar sekitar 7 miliar rupiah. Hal tersebut bisa terjadi karena produsen perangkat mewah asal Rusia membalut PS5 dengan emas 18 karat seberat 4,5 kg. Walaupun dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, tapi nyatanya banyak yang tertarik untuk meminang PS5 versi Sultan tersebut. Caviar sendiri mengatakan kalau pihak mereka menerima 1.342 orang yang mendaftarkan untuk membeli PS5 berbalut emas tersebut. Bahkan dari beberapa orang tersebut terdapat bintang basket NBA, LeBron James, serta pebisnis Rusia dan pebisnis Amerika Serikat di bidang teknologi yang meramaikan perburuan PS5 versi Sultan tersebut. Tapi jika memang PS5 berlapis emas masih terlalu mahal buat kalian, tersedia juga edisi Carbon dan juga Alligator yang lebih terjangkau dari PS5 versi Sultan tersebut. PS5 edisi Carbon sendiri dilapis dengan carbon fiber dan dijual dengan harga 5.830 US dollar atau berkisar sekitar 82,1 juta rupiah. Sedangkan edisi Alligator dilapisi dengan kulit buaya berwarna hitam dan dibanderol dengan harga 8.140 US dollar atau berkisar 114,7 juta rupiah. Bewok rasa dengan banyaknya varian semakin lebih terjangkau ya brother. Tapi mungkin challenge buat Caviar bisa dengan kulit ayam dibalutnya atau dibalut dengan kasih sayang. Biar yang jomblo-jomblo bro ya kan. Masuk. Setelah mendapatkan sertifikasi dari TKDN, Samsung Galaxy M62 nampaknya akan segera meluncur di Indonesia. Tepat pada tanggal 18 Februari yang lalu, Samsung terlihat telah mendaftarkan HP terbarunya dengan nomor seri SM Strip M62F di TKDN dengan nilai 35,50%. Tapi jika berbicara soal spesifikasi, banyak kabar yang telah menyebutkan kalau Samsung Galaxy M62 nantinya akan dibekali dengan spesifikasi yang sama dengan Samsung Galaxy F62 yang sudah rilis terlebih dahulu di pasar India. Seperti chipset Exynos 9825, RAM 6GB, dan baterai 7000 mAh yang didukung 25 watt fast charging. Di India sendiri, Samsung Galaxy F62 dibanderol mulai dari Rp23.999 atau berkisar 4,6 juta rupiah. Ya kira-kira kalau ditelisik dari harganya nampaknya Samsung Galaxy M62 tidak jauh berbeda harganya dengan Samsung Galaxy F62 di India. Kalau terlalu mahal kalian bisa langsung meluncur ke India. Naik pesawat bro. Getek. Udahlah lanjut. Netflix baru-baru ini meluncurkan fitur terbaru mereka yang semakin memanjakan para penggunanya. Fitur baru ini bernama Download of You, merupakan fitur pembaruan dari Smart Download yang telah diperkenalkan pada 3 tahun yang lalu.
Dengan fitur baru tersebut, Netflix sendiri bertujuan agar penggunanya nanti dapat menemukan tayangan favorit baru terlepas apakah terhubung ke internet ataupun tidak. Fitur baru tersebut juga memungkinkan untuk para pengguna secara otomatis mendownload tayangan yang telah direkomendasikan berdasarkan preferensi mereka dan menikmatinya tanpa koneksi internet. Netflix nampaknya sudah semakin enak banget, brother. Mungkin dari kalian ada yang mau nitip lapak Netflix? Yuk, lumayan yang family, ya kan? Yang family yuk, yang Netflix, yuk boleh Facebook. Yang sayangan. Walaupun baru akan diluncurkan pada 4 Maret tahun ini, nampaknya spesifikasi dari Redmi Note 10 Pro Max sudah mulai bocor di pasaran. HP yang masuk bagian dari Redmi Note 10 ini disebut akan menggunakan chipset Snapdragon 732G yang didukung dengan dua varian RAM storage, yaitu 6/128GB dan 8/128GB. Lalu pada bagian layar, HP tertinggi dari seri Redmi Note 10 ini disinyalir akan dibekali panel IPS yang mempunyai refresh rate 120Hz. Serta layar tersebut nantinya akan dilindungi dengan lapisan Corning Gorilla Glass di bagian depan layarnya. Beralih pada sektor baterai, Redmi Note 10 Pro Max sendiri digosipkan akan ditopang dengan baterai berkapasitas 5050 mAh. Tapi spesifikasi tersebut masih belum dipastikan apakah akan benar-benar dipakai oleh Xiaomi atau tidak. Ya namanya juga bocoran, brother. Maklum kalau orang-orang tuh suka sotoy. Tapi hati-hati ya buat yang beli Redmi Note 10 Pro Max, jangan sampai begitu beli lu makan Pro Max. Harganya mahal, bro. Promil. Ya, promil, kocak. Setelah TikTokers, snack video baru-baru ini mendapatkan cap negatif dari OJK Sulawesi Tenggara. Aplikasi yang sering kita lihat di iklan YouTube ini dinyatakan ilegal karena tidak ada izin dan diduga merupakan money game. Sampai-sampai Kepala OJK Sulawesi Tenggara Muhammad Fredly Nasution menyatakan, masyarakat diharapkan waspada kepada kegiatan ini karena hanya menjual membership bukan kepemilikan properti. Snack video sendiri sebenarnya memberikan peluang bagi para pengguna untuk mendapatkan pundi-pundi uang lewat beberapa kegiatan di snack video. Dari mulai masuk aplikasi, memberikan like, sampai menonton konten pada aplikasi tersebut. Dari beberapa kegiatan tersebut, nantinya pengguna akan diberikan koin virtual yang kemudian bisa ditukarkan ke rupiah melalui dompet digital. Sejauh ini, snack video hanya meminta para penggunanya untuk menginvestasikan waktu, bukan menginvestasikan uang layaknya aplikasi TikTokers. Nampaknya kalau mendapatkan cap negatif ataupun legal dan tidak legal, alangkah lebih baiknya snack video ini mendapatkan cap kaki 3. Bagaimana, brother? Daripada cap negatif kan? Gue main loh snack video loh, sumpah gue main. Xiaomi baru-baru ini kembali berulah dengan mengeluarkan smartphone dengan chipset Snapdragon 888 di China. Redmi K40 Pro akhirnya secara resmi mengudara di negara tirai bambu. Bukan hanya dibekali dengan chipset Snapdragon 888, Redmi K40 Pro juga digadang-gadang menjadi yang paling terjangkau dibanding dengan Snapdragon 888 lainnya. Tidak hanya mengunggulkan pada sektor jeroan, Xiaomi juga membekali HP terbarunya itu dengan panel E4 AMOLED seluas 6,67 inci yang menawarkan kecepatan refresh rate 120Hz dan kecepatan sampling sentuh 360Hz. Lalu pada bagian kamera, Redmi K40 Pro dibekali dengan 3 kamera belakang dengan resolusi utama mencapai 64 megapiksel. Kemudian pada sektor baterai, Xiaomi membenamkan baterai berkapasitas 4520 mAh yang didukung dengan teknologi 33 watt fast charging yang diklaim mampu mengisi daya dari keadaan 0 sampai 100% hanya dalam kurun waktu 52 menit saja. Untuk harganya sendiri di China, Redmi K40 Pro varian 6/128GB dibanderol dengan harga 2.799 yuan atau berkisar 6,2 juta rupiah. Lalu untuk varian 8/128GB dipatok dengan harga 2.999 yuan atau berkisar 6,6 juta rupiah. Sedangkan untuk varian 8/256GB, Xiaomi mematoknya dengan harga 3.299 yuan atau berkisar 7,3 juta rupiah. Yo, bisa yo Redmi Note K40. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, alangkah lebih baiknya buat kalian yang tertinggal kabar-kabar terupdate seputar gadget, alangkah baiknya kalian masuk ke channel YouTube Facebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Baru-baru ini Facebook kembali meluncurkan eksperimen aplikasi terbarunya mereka yang bisa dibilang sangat cocok untuk para musisi, terutama para rapper. Aplikasi yang dinamakan Bars tersebut memungkinkan para pengguna untuk nge-rap dengan irama musik seperti rekaman ala studio.
Dibuatnya aplikasi ini antara lain bertujuan untuk memberikan cara kepada rapper untuk tetap tampil dan berinteraksi dengan musisi lain. Aplikasi ini nantinya mempermudah para penggunanya untuk merekam dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan studio profesional mereka. Seperti aplikasi pada umumnya, setelah selesai merekam kegiatan tersebut, para pengguna juga bisa membagikan hasilnya di media sosial lain. Ataupun hanya sekedar untuk disimpan saja. Walaupun aplikasinya terbilang cukup unik, akan tetapi pada beberapa bulan sebelumnya telah terlebih dahulu muncul aplikasi serupa bernama Collab yang mencoba untuk menyaingi aplikasi TikTok. Dan yang sangat disayangkan, seperti layaknya Clubhouse, aplikasi ini baru tersedia pada perangkat iOS saja. Nampaknya sangat disayangkan, sayang si Patu Gelang. Aplikasi ini hanya khusus untuk pengguna iPhone saja. Jangan diskriminasi pengguna Android, brother. Kasian bro, Android gak bisa make ya kan? Lagi. Iya, kayak Clubhouse doi. Tolong ya. Siapa namanya? Canda Facebook. Mark siapa namanya? Mark Muhed. Sekian dulu kabar terupdate dalam Waktu Indonesia bagian gadget di minggu ini, dan Bewok pamit. Salam gadget.